Konnichiwa, Sang, Jimamashita, watashi wa Rifan Akbar Yasan pribadi konosimasu. Hai, watashi wa Kenken Sandiaga Tomoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Iya, konosimasu. Jadi hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang ya. Ya mungkin kita lihat saja langsung. Jadi, pada pertemuan hari ini itu ada substansi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan umumnya, kemudian ada tujuan berdasarkan perbedaan jenis kursus, yang ketiga ada tujuan berdasarkan tingkat pembelajaran, terus ada tujuan pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang di SMA, dan yang terakhir ada pelaksanaan Nihongo no Ryoku Shiken. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke tujuan umum ya. Apa sih tujuan umum dari pembelajaran bahasa Jepang ya? Jadi pembelajaran bahasa Jepang itu sebagai sebuah pembelajaran bahasa asing ya, baik yang diselenggarakan di Jepang atau di luar Jepang itu sendiri. Dan pada dasarnya tujuannya itu untuk pembelajar dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, dan juga untuk bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Bahasa Jepang yang diajarkan sebagai bahasa asing itu diajarkan ragam ya. Bahasa Jepang itu sangat beragam sebetulnya ya, baik itu dialek maupun aksennya. Tapi bahasa Jepang yang diajarkan secara umum itu pakai dengan ragam standar. Itu bahasa resmi yang dapat dimengerti atau dipahami oleh seluruh masyarakat di Jepang. Kemudian bahasa Jepang itu akhir-akhir ini saya dengar berita memang sudah ada beberapa pendapat yang perlu adanya pembelajaran dialek, yaitu biasanya dialek regional yang ada di Jepang itu seperti dialek Kansai ya, yang di Osaka, kemudian ada dialek di Hokkaido ya. Tetapi pembelajaran ini tuh hal yang berupa materi saja sebetulnya, materi tambahan. Dan lagi ini untuk materi tambahan yang sudah lumayan misalnya pembelajaran yang sudah jago atau sudah berkecimpung di dunia bahasa Jepang cukup lama ya, hanya untuk pendekatan pada masyarakat dan bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal. Betul sekali. Nah, karena banyaknya ini ragam bahasa Jepangnya, tapi materi yang diberikan pada hari ini atau biasanya itu dibatasi gitu, agar tidak terlalu banyak sekali ragamnya. Nah, dibatasinya itu dialek-dialek yang diperlukan saja gitu pada hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Mengingat gitu ya, begitu luasnya ruang lingkup bahasa Jepang ya, pada tahun 1961 ya, lembaga penelitian pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jepang atau disebutnya Mabusho Chosaku Yokunai itu menyelenggarakan temu ilmiah atau diskusi tentang pendidikan bahasa Jepang bagi orang asing, Nihongo Kyoiku Kongdarikai. Sebagai lanjutan kegiatan pada tahun tersebut, di tahun 1964 ada diterbitkan sebuah buku ya yang berjudul Nihongo Kyoiku no Arikata. Dalam buku itu tuh ada dijelaskan tentang pembelajaran bahasa Jepang yang menjadi sasaran pembelajaran tuh bagi orang asing ya. Shida Toshiki di dalam buku Nihongo Kyojuho itu mengutip sasaran pembelajaran Jepang itu dibagi berdasarkan segini ya guys ya. Jadi ada 3, yaitu bahasa Jepang yang dapat dipakai untuk menyelenggarakan keperluan di kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajar di tahap ini itu dapat bercakap dengan percakapan sederhana ya, yang diperlukan untuk sehari-hari, dan juga itu membaca pengumuman atau rambu-rambu sederhana ya. Kemudian itu pembelajaran juga diharapkan dapat mencatat kegiatannya sendiri serta dapat menulis surat sederhana untuk teman sebaya atau teman akrabnya. Kemudian ada yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bahasa Jepang yang diperlukan di dalam kehidupan masyarakat.
atau bahasa Jepang yang diperlukan di tempat yang baru. Nah, ini itu pembelajar bisa cakap-cakap dan dapat mengutarakan pendapatnya di tempat yang baru, serta dapat menulis surat, laporan, pemberitahuan dengan baik, ya, dan juga dapat mengungkapkan maksud atau pikirannya dengan secara gamblang, ya, pada waktu-waktu bercakap dengan orang-orang Jepang, dan juga dapat mengerti sedikit apa yang ada di siaran radio atau televisi. Nah, yang terakhir itu ada bahasa Jepang yang diperlukan untuk memahami budaya, ilmu pengetahuan, serta untuk melaksanakan penelitian. Nah, di bahasa ini itu untuk pembelajar dapat cakap-cakap, ya, dapat menulis surat, terus laporan atau pemberitahuan. Itu juga kemudian dan juga ini untuk pembelajar di pendidikan perguruan tinggi, dan juga dapat memahami literatur atau buku-buku bacaan tentang bidang keahliannya, bidang keilmuannya, serta dapat menulis laporan ilmiah, kemudian skripsi dan tesis atau karya-karya tulis ilmiah lainnya, ya. Jadi ini adalah sasarannya atau level-level pembelajar bahasa Jepang, ya, itu orang asing. Dan kemudian kita lanjut, ini ada tujuan, ya, pasti sesuai dengan tema hari ini ada tujuan, ya. Dan di sini ada tujuan berdasarkan kursusnya, ya, ada 3, yaitu ada Choki Suchu Kosu, atau kursus yang intensif. Yang kedua ada non intensibu Kosu atau kursus non intensif. Dan terakhir itu yang ini ada Tenki no Sokusei Kosu atau kursus yang kilat nih. Apa aja sih penjelasannya? Yang pertama itu Choku Suchu Kosu atau kursus intensif itu diselenggarakan, ya, untuk pembelajar pembelajar asing, ya, sebagai pendidikan persiapan, ya, untuk melanjutkan studi, ya, untuk mahasiswa asing biasanya di perguruan tinggi sebagai salah satu sebuah mata pelajaran khusus, ya, sebagai bidang mata kuliah studi di perguruan tersebut, ya. Dan juga untuk para diplomat yang bergantian, misalnya para diplomat yang mau ke Jepang, ya, di kedutaan besar. Dan ini untuk internshipnya, kursus ini itu bisa dilakukan selama 15 jam sehari setiap minggu dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahunan, ya. Kemudian ada yang ini non intensibu kosu, itu kursus non intensif, ya. Jadi ini sasarannya untuk pembelajar mampu bercakap-cakap untuk kehidupan sehari-hari, mampu membaca serta menulis, ya, sesuatu yang sederhana gitu, huruf kana, hiragana atau katakana, serta kira-kira bisa hafal 1000 atau lebih kanji, sehingga, ya, bisa diharapkan pembelajar bisa mampu membuat karangan atau artikel secara sederhana, dan juga mampu menyimak siaran berita yang ada di televisi atau di radio. Juga pembelajar di tingkat ini, di kursus ini bisa mengungkapkan sebuah ide atau pendapat yang ada di pikirannya secara tulisan atau lisan, ya. Dan yang terakhir ini ada Tanki no Sokusei Kosu atau kursus kilatnya ini. Kursus ini adalah pembelajar memiliki bekal, ya, kemampuan untuk bercakap-cakap sehari-hari secara sederhana, ya, dengan menggunakan pola kalimat dasar, ya, gunpo yang dasar, dan dengan menggunakan kira-kira 500 sampai 500 buah, ya, buah 74 dan juga 74 kosakata disebutnya Kihongoi. Selain itu, ya, di kursus ini itu biasanya diajarkan pula huruf-huruf kana serta beberapa huruf kanji tertentu, ya, dan juga tidak sebanyak kursus yang ada di nomor 1 atau 2, ya. Biasanya ini adalah untuk berada di levelnya N4 atau 5, ya, untuk kehidupan sehari-hari saja, ya, tidak sampai menulis esai atau yang sebagainya. Oke, penjelasan tujuan berdasarkan jenis ini sudah cukup lengkap, ya. Saya ini lupa. Oke, jadi tujuan tujuan dan berdasarkan perbedaan jenis kursus sudah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, akan dijelaskan oleh Ken-san. Oke. Nah, ini adalah tujuan berdasarkan perbedaan tingkatan pembelajaran. Nah, tingkatan ini itu biasanya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau kursus yang sudah berjalan atau sedang berjalan.
Nah, untuk tingkatan pendidikan ini tuh dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah Sokyu Reberu tingkat dasar, lalu ada yang kedua itu Chukyu Reberu tingkat menengah, dan terakhir Jokyu Reberu tingkat mahir. Nah, ini tuh tingkatan-tingkatan yang akan diajarkan pada dari kursus atau lembaga. Nah, untuk yang pertama tingkat dasar. Nah, untuk tingkat dasar ini seperti yang namanya itu tingkat dasar, berarti kita di lembaga pendidikan itu mulai dari tingkatan dasar seperti hiragana, katakana, dan kanji-kanji dasar. Nah, untuk itu biasanya pembelajar diharapkan untuk bisa menguasai huruf hiragana dan katakana, lalu beberapa kosakata dasar, dengan harapan bisa untuk melakukan berbicara, terus lalu membaca, menulis, lalu mendengar dan menyimak kalimat-kalimat sederhana. Nah, untuk perkiraan kosakata dipelajari itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kosakata dan kira-kira 500 kanji. Untuk waktu yang diperlukannya itu kira-kira 200 sampai 300 jam dalam kurikulum mungkin. Lalu ada tingkatan terampil, nah itu tingkatan menengah ini. Nah, Chokyu Reberu. Untuk Chokyu Reberu ini tingkat yang lebih tinggi daripada yang dasar. Dan itu para pembelajar sudah mulai masuk pada mempelajari idiom-idiom, lalu menggunakan pola kalimat yang pasti digunakan pada kehidupan bermasyarakat gitu. Tapi belum nyampai tingkatan universitas atau tingkatan tinggi. Karena ini tuh untuk bisa memahami pola pikir masyarakat. Gitu. Contohnya tuh bisa melakukan percakapan dengan tingkat kasual sampai formal atau sopan, belum sampai tingkatan formal yang seperti rapat-rapat yang gitu ya. Nah, untuk ini tuh kosakata yang kira-kira dipelajarinya adalah sekitar 5.000 sampai 7.000 kosakata dan kira-kira 1.000 sampai 1.500 kanji, dengan tujuan bisa menguasai bahan-bahan bacaan Jepang, yaitu adalah nama kyozai, pembelajaran bahasa Jepang yang ditujukan untuk pembelajar Hanashi. Contohnya itu seperti seperti mungkin bisa membaca komik-komik yang sederhana gitu kan, bisa menyimak anime misalnya, anime yang tingkatan dasar seperti contohnya itu Doraemon, mungkin bisa menjadi salah satu media pembelajaran juga untuk menengah itu. Nah, lalu ada tingkatan terakhir yaitu tingkatan mahir, Jokyu Reberu. Nah, untuk Jokyu Reberu ini diharapkan pembelajar untuk dapat bisa bukan hanya bisa menguasai kanji, katakan ada hiragana, yaitu bisa bisa mulai menulis skripsi atau penelitian dengan harapan sudah mulai bisa memahami cara pola pikir orang-orang Jepang pada tingkatan profesional gitu untuk Jokyu Reberu ini. Nah, ini untuk tujuan berdasarkan perbedaan tingkatan pembelajaran. Lalu kita selanjutnya pada tujuan pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Nah, untuk pelajaran bahasa SMA ini tujuannya itu berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan bahasa Jepang untuk kelas pilihan dan bahasa. Bertujuan agar para pendidik mampu memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan membaca, menulis, mendengar, dan bicara secara sederhana. Nah, itu seperti tujuan yang sebelumnya. Kalau pada tingkatan itu diharapkan mereka bisa untuk pada tingkatan dasar. Tapi untuk pada tingkatan SMA itu biasanya hanya diberi bisa menguasai hiragana dan katakana, dan kanjinya juga bukan kanji-kanji yang sulit, tapi kanji sederhana yang belum terlalu menyulitkan untuk para pemimpin. Nah, untuk kurikulum ini kalau pada saya waktu itu biasanya mulai dari hiragana untuk untuk awal-awal, dan di akhir semester itu biasanya diberi tugas seperti roleplay itu kaiwa seperti itu untuk bisa menentukan apakah pendidik itu sudah mengerti dasar-dasar dari bahasa Jepang ini. Oke, nah sebelum kita lanjut, nah untuk ini tuh pasti semua tujuan itu pasti
ada apa ya, tahapan yang bakal untuk dicapai ya kan. Kita tujuan umum itu kan untuk bisa menguasai apa ya, bisa berkomunikasi dengan ini kan, ya itu tuh harus ada tolak ukurnya. Nah, tujuan-tujuan ini pasti dites oleh lembaga atau apa. Nah, kita akan menjelaskan. Pasti kalian tidak asing dengan yang satunya, apalagi minasang yang sudah lama belajar bahasa Jepang. Nah, ini dia. Ryokushiken. Nah, itu semua tujuan tadi itu pasti akan dites. Nah, untuk tes itu bakal menggunakan Ryokushiken. Nah, Ryokushiken ini, dalam bahasa Indonesia yaitu tes kemampuan bahasa Jepang atau Japanese Test Japanese Language Proficiency Test atau JLPT untuk pada umum sebutannya. Nah, JLPT ini itu diadakan setiap tahun dimulai dari tahun 1984 oleh The Japan Foundation bersama dengan Association of International Education Japan. Nah, sekarang itu berubah nama menjadi Japan Education Exchange and Service. Nah, pesannya tuh serempak di seluruh dunia pada hari Minggu pertama bulan Desember. Nah, tapi terjadi revisi pada tahun 2010 dengan tujuan meningkatkan relevansi dan akurasi di JLPT. Nah, untuk itu ada perubahan jadwal ya, yang awalnya itu setiap hari Minggu pertama bulan Desember menjadi 2 kali setahun, yaitu pada hari Minggu pertama bulan Juli dan hari Minggu pertama bulan Desember. Nah, itu Ryokushiken itu ditujukan ya untuk para pemain penjara tadi gitu, dengan agar bisa mengukur kemampuan bahasa Jepang mereka sudah sampai mana. Nah, lalu ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini ada tingkatan Ryokushiken JLPT itu. Nah, itu berdasarkan dari NLAC, yaitu tingkat pemula ada. Nah, untuk JLPT itu dimulai dari N5. Nah, untuk N5 itu tingkatannya tingkatan dasar, jadi tingkatan basic pemula. Lalu ada N4 itu sudah pemula menengah gitu. Ya. Mulai sudah dasar yang sudah masuk ke transisi dari dasar menuju ke menengah gitu, menengah. Nah, lalu N3. Nah, N3 ini sudah masuk jadi menengah, yaitu sudah mempelajari dengan harapan sudah mempelajari kosakata dan kanji-kanji yang bisa dipakai pada dunia nyata gitu, yang real bahasa Jepang. Nah, untuk N3 ini. Lalu N2, dan N2 adalah tingkat lanjut atau enggak pramahir. Nah, untuk N2 ini peserta itu sudah diharapkan sudah bisa untuk membaca literasi penelitian seperti itu dimulai pada N2 tingkatan mahir itu. Nah, itu di N1, nah itu tingkatan paling tinggi di JLPT. Tingkatan ini itu sudah dalam tingkatan yang profesional dalam kebahasaannya, itu untuk JLPT yang satu. Oke, lanjut. Nah, lalu ini adalah sistem penilaian dari JLPT. Nah, untuk tes kemampuannya itu dibagi menjadi 3. Untuk N1 sampai N3, N4 itu bagi 2. Jadi sebenarnya itu sama tentang 3, cuman di yang N4 sama N5 itu disatukan untuk bagian vocabulary gambar atau kata-kata, pola kalimat dan membaca disatukan. Lalu ada listening, itu menyimak. Nah, untuk yang 5 ini untuk 5 saja semuanya itu memiliki nilai yang harus dicapai. Nah, nilainya itu dari 0 sampai 180. Nah, untuk yang 5 ini minimal nilai yang harus dicapai itu adalah 90 poin. Nah,
Untuk pengetahuan bahasa ini, yaitu pola kalimat dan membaca itu, nilainya itu dari 0 sampai 120 dengan minimal harus 38 poin. Lalu ada di mendengar menyimak yaitu 0 sampai 60 poin dengan minimal 19 poin. Berlaku juga dengan N4 tapi dengan minimal total harus 90. Berarti itu yang 5 tadi 80. Nah, meskipun misalnya kalian totalnya 90, tetapi di salah satunya itu, di salah satu pengetahuan bahasa ini atau listening itu di bawah dari KKM ya. KKM mereka itu tidak akan dianggap tidak lulus karena harus dua-duanya itu harus lulus yang minimal. Nah, untuk N3 sampai N1 ini sama, tapi untuk pengetahuan bahasa ini yaitu kata dan pola kalimat dipisah dengan membaca. Nah, untuk N3 itu ada poin minimal 95 poin itu total minimalnya. Lalu untuk pengetahuan bahasanya yaitu 19 poin minimal. Lalu untuk pembaca itu 19 poin juga, untuk penyimak ada 19 poin juga. Lalu untuk N2, nah ini 90 poin menurun. Kenapa menurun? Karena tingkatannya juga kan menaik kan, tingkatannya lebih susah. Jadi mungkin ada penyesuaian agar tidak terlalu menyulitkan bagi penerima ujian, pengambil ujian ini. Nah, untuk ininya sama ya, minimal nilainya yang diperoleh 19 poin untuk yang satu. Nah, untuk yang satu 100 poin minimal. Untuk total yang harus didapat, nilai yang harus didapat dengan poin dengan nilai yang harus didapat di setiap bagian ininya, pengetahuan membaca dan mendengarnya harus 19 poin juga sama. Nah, itu adalah sistem penilaian di JLPT. Nah, untuk JLPT ini hasilnya itu biasanya akan dibagikan setelah 1 sampai 2 bulan setelah pengambilan ujian. Jadi contohnya itu yang tahun sekarang yaitu 2005 bulan Juli tanggal 1-2 itu. Nah, untuk pembagian nilainya yaitu nilai sementara dulu karena untuk sertifikat D-nya belum ada pengumuman, yaitu kemarin tuh tanggal kira-kira Agustus ya? Ya, Agustus akhir baru diumumkan untuk nilai-nilai JLPT ini, yaitu nilai sementara. Dan biasanya itu untuk sertifikatnya bakal dibagikan pada awal tahun depan setelah JLPT itu. Nah, untuk JLPT itu ada perubahan lagi di tahun ini ya, baru ada perubahan lagi. Ada JLPT ini sekarang sudah masuk pada penilaian Eropa itu. Ya, Eropa seperti TOEFL ya, tidak sebut. Ya, JLPT sudah masuk pada itu penilaian yang penilaian penuturan internasional. Nah, untuk yang 5 itu ya dasar, untuk yang 4 itu dasar A1 A2. Nah, untuk N3 itu A2 B1. Nah, untuk N2 itu B2 A1. Nah, untuk N1 ini A1 C1 ya. Terus. Nah, itu penilaian dari JLPT. Dan ya ternyata ketika kita berbahasa itu punya tujuan ya, Kensa. Yes. Ya tidak tidak semisal kita hanya ucap dan bertutur ucap dan menulis saja ya. Jadi ternyata kita punya tujuan tersendiri ya. Ya misalnya binasang mau ke Jepang untuk apa gitu, untuk kuliah atau untuk bekerja. Dan juga dalam sistem bahasa ini juga ada tolak ukurnya ya, ada penilaiannya juga ya di JLPT ya, di bahasa Jepang ya. Selain JLPT juga ada beberapa tes yang diakui ya, seperti DFT atau BJT ya. Dan juga di bahasa-bahasa yang lain juga punya tolak ukur atau penilaian
bahasa tersendiri ya untuk mengukur seberapa jauh sih kita bisa berbicara dengan native-nya ya, dengan penutur bahasa aslinya gitu. Dan ya mungkin ya kita sudah di penghujung ya tentang tujuan pembelajaran bahasa asing ini. Ada sebuah quotes ya dari, mungkin minasan kenal sekali dengan ini, anime yang terkenal ya, yaitu Haikyuu ya, dari Oikawa Toru ya. Quotes-nya itu adalah, bakat adalah sesuatu yang kau tumbuhkan, insting adalah sesuatu yang kamu poles. Sekian ya untuk pertemuan atau materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou Arigatou gozaimasu. Hai, mata nih. gozaimasu.